Hari ini Bapak dan Ibu adalah hari Minggu Advent yang kedua. Kemarin Minggu Advent yang pertama dengan ditandai penyalaan lilin pertama ungu, menandakan ada sebuah pengharapan. Dan sekarang dinyalakan lilin ungu yang kedua, menandakan ada kedamaian. Sebelum kita bersama menantikan hari Natal dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan mengharapkan di antara kita, hati dan pikiran kita senantiasa ada kedamaian. Dan oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah kedamaian di dalam hidup ini, hanya satu jalan yang harus kita lalui, yaitu pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada kata damai. Tanpa pertobatan tidak akan pernah kita merasakan sebuah kedamaian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu minggu ini adalah minggu Advent yang kedua, yang artinya kita diharuskan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Minggu-minggu penantian akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Minggu-minggu penantian untuk menyiapkan hari kelahiran Yesus ke dunia ini, yaitu perayaan Natal yang sebentar tentu akan kita laksanakan. Advent bukan hanya sekedar menanti, saudara. Advent bukan hanya sekedar menunggu sesuatu, akan tetapi Advent ini adalah kita semua diharapkan untuk bisa merubah pola pikir kita agar menjadi lebih baik. Bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya. Ada suatu tokoh yang sungguh luar biasa, yaitu Yohanes. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa di padang gurun kelak ada suara yang nyaring berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bacaan ini, kenapa Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun, mengatakan kepada setiap orang yang mendengarkan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ini berarti menandakan bahwa Allah itu bekerja di tempat yang sunyi. Allah bekerja di tempat-tempat yang gersang, yang memerlukan pemulihan. Kala itu, saudara kasih Tuhan, hati umat Israel sedang mengalami kegaduhan. Gaduh, gundah gulana, gersang. Hatinya penuh dengan gejolak yang perlu diratakan. Oleh karena itu, Yohanes berseru, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ketika itu banyak orang berbondong-bondong, Bapak dan Ibu, untuk mendatangi Yohanes karena dia ini dibaptis dan ia ini bertobat. Dan kemudian berikutnya banyak juga para orang Saduki datang, orang-orang Farisi datang, dia juga ingin dibaptis. Tapi apa kata Yohanes Pembaptis? Dalam bacaan kita dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Kalau dalam terjemahan Alkitab terjemahan edisi yang baru, cetakan kedua, bukan ular beludak dikatakan, keturunan ular berbisa. Kalau kita berbicara tentang bisa, ini kekuatannya luar biasa Bapak dan Ibu ya. Bisa ular. Berarti Yohanes Pembaptis tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran, akan tetapi dia tidak bisa menjalankan kebenaran itu. Oleh karena itu dia dikatakan, kamu keturunan ular beludak. Kamu keturunan ular yang sangat berbisa. Membayar. Oleh karena itu di masa-masa Advent ini bagi siapapun, karena Advent kedua ini adalah bertemakan tentang kedamaian, agar kita semua mendapatkan kedamaian daripada Allah sebelum menyambut kedatangan Yesus, agar kita semua bisa menyiapkan hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera sebelum kita sama-sama memperingati kelahiran Sang Mesias. Kita tentu harus melakukan sebuah pertobatan. Kita harus memperbarui hati dan pikiran kita. Kita harus meratakan setiap gejolak yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang penuh dengan sesak persoalan hidup. Kita ratakan.
Di ayat berikutnya Yohanes Pembaptis juga mengatakan, jangan engkau bangga bahwa engkau mengatakan, aku keturunan Abraham. Jangan bangga. Kalau engkau tidak bertobat, kapak sudah siap untuk menebang. Begitu juga dengan kita, Bapak dan Ibu. Jangan bangga kita mengatakan, aku adalah anak-anak Allah. Jangan bangga kita mengatakan, aku ini adalah orang Kristen. Tetapi kalau pola pikir kita tetap seperti yang dipikirkan dunia ini, itu sama dengan bohong. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Advent ini adalah minggu yang luar biasa. Minggu kita harus ditempa, minggu kita diproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, agar kita bisa menyambut Natal dengan penuh sukacita, agar kita bisa menyiapkan diri menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita. Sebelum kita bertobat dengan baik dan menghasilkan sebuah pertobatan yang baik dan luar biasa, satu jalan yang harus kita tempuh, yaitu kita harus menempel pada jatining kauripan. Kalau kita bertobat tanpa menempel pada jatining kauripan, kalau kita bertobat tanpa harus menempel pada jatining diri, yaitu pada Yesus Kristus, pertobatan kita akan sia-sia. Alkitab mengatakan, akulah pokok anggur dan kolah antingnya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, apabila kita tidak menempel pada Yesus, tentu kita tidak akan mengeluarkan buah yang baik. Apabila tidak menempel pada Yesus, kita tidak akan mendapatkan asupan yang luar biasa. Agar kita bisa mendapatkan asupan dengan baik, agar kita bisa bertobat dengan baik, membuahkan hasil yang baik, marilah kita tetap menempel pada Yesus. Bagaimana kita harus menempel pada Yesus? Paling tidak rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, meskipun tidak sesempurna yang dikehendaki Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu, setiap pribadi mempunyai pergumulannya masing-masing. Setiap pribadi mempunyai persoalan hidupnya masing-masing. Setiap orang juga tidak tahu apa yang digumuli satu dengan yang lain. Yang tahu setiap pergumulan hidup kita hanya Tuhan dengan kita. Orang bisa menilai bahwa kamu itu tidak baik. Orang bisa mengatakan bahwa si A itu kurang benar. Akan tetapi itu hanya kira-kira. Orang bisa menghakimi, mengecap bahwa kamu itu tidak baik, bahwa kamu itu lalai dengan tugas pekerjaan. Orang bisa mengatakan itu dengan seenaknya. Akan tetapi hanya Tuhan yang tahu isi hati setiap orang. Betul atau tidak? Bapak dan Ibu sering dikata-katain orang. Bapak dan Ibu sering mendengar bahwa orang mengatakan bahwa si A itu tidak baik. Pernah? Pernah dengar? Pernah enggak? Yang keras itu dong. Pernah toh? Iya, itu biarkan orang menilai. Orang punya hak untuk menilai kita. Tapi yang lebih berhak dan lebih tahu antara kita adalah Tuhan. Oleh karena itu di masa Advent ini, mari kita saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita terus menempel pada pokok anggur yang jatining kauripan. Karena hanya Dia yang mampu memberi kesegaran buat hidup dan kehidupan kita. Lepaskan atribut pangkat sosial kita yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sama-sama lepaskan karena kita sama-sama ada di depan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Derajat sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Apa yang kita banggakan di dunia ini tidak ada, Bapak dan Ibu. Semua itu titipan. Kalau Tuhan sudah mengatakan tidak, kita bisa berbuat apa? Oleh karena itu kesempatan yang indah ini di minggu Advent ini, kita bersama-sama masih diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan. Karena Tuhan masih mengatakan, bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah peringatan yang luar biasa, pertanda bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan tidak mengasihi, mungkin ini tidak akan dikatakan. Ayat ini ayat yang luar biasa. Tuhan menekan
mau berubah, agar kita bisa berubah, agar kita penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan dalam menyambut datangnya Tuhan Yesus. Ini yang diharapkan Tuhan. Jangan bangga dengan keadaan gereja yang megah kalau tanpa pertobatan hasilnya tidak ada. Jangan bangga dengan jas yang luar biasa ini kalau kita tidak melakukan sebuah pertobatan hasilnya juga nihil. Bapak dan Ibu, setiap manusia penuh dengan dosa, ya kita akui. Kita semua penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, iya. Akan tetapi senantiasa Tuhan mengingatkan dan mengingatkan terus dengan sabarnya. Allah mengingatkan kita. Yesus memberi petuah kepada kita dengan sabarnya, dengan kelemah lembutannya, dengan kasih setianya. Kita terus diingatkan agar kita kembali ke jalannya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena tidak ada yang dibanggakan di dunia ini. Banggalah kalau kita bisa mengasihi sesama kita. Banggalah kalau kita bisa tersenyum satu dengan yang lain. Banggalah kalau kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Banggalah kalau kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Banggalah kalau kita bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Banggalah kalau kita bisa melupakan kesalahan satu dengan yang lain. Banggalah kalau kita bisa hidup dengan rukun setia. Itulah jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu Rasul Yohanes ini luar biasa. Dengan harapan agar kelak kita merayakan pesta Natal itu penuh sukacita, tidak ada lagi celah. Jadi setiap panitia Natal bisa bersinergi satu dengan yang lain bekerja sama. Tidak ada lagi mengatakan kon panitia gak ngerti apa-apa iso ngodah natek. Kadang-kadang kita ngoten iki. Tapi kalau kita dengar buat mereka, wis cek lali nyambut gaya kuwi cek. Oh nek ngerti penggawean petentek. Sing siji yo sing kudu tanggal mana dhewe. Kamar menak. Napa kedahe mekaten? Nggih napa mboten? Mboten mekaten. Jadi setiap kehidupan ini memang berproses dan itu memang harus kita saking satu dengan yang. Kalau kita sudah menyadari, enak kok Bapak dan Ibu. Wis kon ngomong sakarmu, wis kapok. Sing penting kita melakukan yang terbaik. Kehidupan saudara dan saya ini sama, mempunyai setiap pergumulan di rumah tangga juga begitu, sama. Kadang-kadang istri ini kan begini, wis bener cip salah, wis dilangi mbak cip kurang, wis dilangi korak-korak cip kono. Lah kalau yang satu wis nek ngono wis korak-korak dhewe, umbau-umbau dhewe kamu. Ya rumah tangga. Ya betul. Sama dengan kehidupan jemaat. Kalau kita saling mengoreksi kamu itu begitu. Dari setiap kamu tanda kamu diri, layak kamu diri, urus diri. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu saat ini bertobatlah agar kita mendapatkan kedamaian. Kan begitu. Kasih itu penting, nanti di aktor berikutnya kita akan bicara tentang kasih. Itu karena kasih kesempurnaan dari segalanya. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk melupakan kesalahan satu dengan yang lain. Itu adalah luar biasa. Rutinitas sebagai seorang Kristen, rutinitas gereja sebelum mendekati Natal, memang ada apel pertama, apel kedua, ketiga, dan keempat. Secara apel panjang, mungkin diciptakan di sini lama. Yang penting makna dari apa? Dari Advent itu Advent pertama, pengharapan. Kita mengharapkan datangnya Mesias. Kita mengharapkan Sang Damai itu datang untuk memberi kita kedamaian. Advent kedua, damai yang sekarang ini kita laksanakan. Kita penuh dengan damai sukacita. Harapan kita bisa menikmati pesta Natal dengan sukacita, penuh dengan kedamaian satu dengan yang lain. Masih kelambine elek, yang penting hatinya damai. Tapi gak tuh yang otor joni kelambine elek api-api. Ya. Lah iya, kan sampai omongan itu masih kelambine elek, yang penting hatinya damai. Orang mungkin
Kan mesti api. Nah gereja mesti disetrika, mesti pilihan. Lambiri ya dikai ini apa-apa. Gitu? Iya. Ini berarti kan bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dibiarkan kita ke gereja pakai kelambi elek, kan gitu. Tidak dibiarkan kita ke gereja pakai muka masam, yang ini dikai benges titik jadi orang masam, kan begitu. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan dibiarkan, udah, mesti ada aja. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu harus kita tahu. Semua hidup ini kita tinggal menjalani kok, tinggal menjalankan aja kok. Semua sudah ada jadwalnya. Kita ini sak dermo nglakoni apa jare Gusti Allah ngene ya kudu ngene gak iso ditolak. Iya. Kadang-kadang istri ini mengeluh pada ibu. Apa anakku kok diceluk, dipanggil Tuhan nek biyen dipanggil iki biyen aja didadekno. Ini terjadi manusiawi bagaimana ibu. Susah ditinggal orang yang kita cintai itu susah. Apa gitu? Kalau kita sadar oh ini rencana Tuhan, ya sudah kita terima dengan lapang dada. Tetapi sebagai manusia tidak bisa menerima itu. Kan begitu? Kalau boleh memilih, saya juga gak mau miskin kok. Betul? Ayo siapa di sini yang mau miskin? Ada? Enten lo boten? Nah, ada. Semua ini kaya. Ya kan? Kalau kita boleh milih, aku semesuk ya. Aku mau bakat lagi kok kan duit. Soro. Kan gitu. Semua juga begitu, semua ingin ganteng kok. Saya aja kalau boleh ingin kulitnya kuning kok. Ya kan aku milih ini saja nih. Tapi ini tidak Tuhan kok. Masa kan ditolak? Ya tidak. Tuhan sudah tahu porsi kita masing-masing. Oleh karena itu saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, anak-anakku bertobat toh. Kratone swarga wis cedhak. Ojo sampai ketutupan lawan. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jangan sampai kita ketutupan pintu. Kalau sudah pintu ditutup nggak bisa masuk. Ketok-ketok ya apa tidak akan pernah dibuka pintu itu. Nah, oleh karena itu minggu ini minggu yang luar biasa. Kita sama-sama menyiapkan diri menyambut pesta Natal, menyambut datangnya Yesus yang kedua kali. Ada amin? Tuhan memberkati. Amin.